sebetulnya wanita yang sudah menikah tetap bisa punya karir, tetap bisa punya keluarga, tetap bisa punya masa depan yang cerah begitu ya, tetap bisa menggantungkan cita-cita setinggi langit. Salam boros. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk sahabat kece sekalian. Kembali lagi dengan saya Pascalis Korain. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang tamu, seorang kakak yang sangat luar biasa, Kakak Alfiana Antoh. Beliau sementara ini merupakan kandidat doktor ya, kandidat doktor Anda di Universitas Gadjah Mada. Ya. Wow, luar biasa ya. Ya. Artinya menarik ya, dengan berbagai kesibukan begitu kan, entah itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu sebagai dosen ya, bekerja sebagai dosen juga, tapi masih punya semangat, apalagi walaupun sudah dibilang kategorikan ya usia sudah begini, tapi masih punya semangat untuk belajar. Sementara teman-teman muda ini kan banyak yang mungkin hanya karena satu dua masalah sepele saja langsung mereka putus asa, mereka menganggap bahwa mereka hidupnya sudah selesai sampai di situ begitu. Nah, mungkin kakak bisa ceritakan sedikit mungkin tentang perjalanan dari pendidikan dari awal sampai menikah bahkan sampai hari ini. Mungkin ceritakan profilnya secara singkat seperti ini. Singkat ya. Jadi terima kasih pertama, kasih untuk Adik Pascalis yang sudah memberikan kesempatan nih buat cerita-cerita. Buat cerita-cerita sedikit, sharing bagi pengalaman saja tentang apa mungkin yang sudah saya jalani selama ini. Kalau cerita tentang profil, saya itu anak pertama dari 7 bersaudara. Jadi saya paling besar, adik saya yang paling kecil itu sekarang baru saja lulus kemarin, tahun kemarin baru saja wisuda. Jadi memang kami keluarga besar. Puji Tuhan, maksudnya Tuhan memberikan saya orang tua yang luar biasa, begitu, yang sangat mendukung anak-anaknya untuk ingin jadi apa, didukung. Jadi tidak pernah yang orang tua itu kayak kamu harus jadi ini, atau diarahkan pokoknya apa yang orang tua mau itu kita ikuti begitu ya. Tidak. Jadi puji Tuhannya memang punya orang tua yang sangat suportif. Jadi saya punya bapak pegawai negeri sipil, kemudian mama ibu rumah tangga. Jadi mama tuh masih sibuk di dapur, maksudnya mengurus kami anak-anak itu sampai dengan saya kuliah sepertinya. Ketika kami sudah besar, sudah bisa sendiri, adik saya yang paling kecil tuh juga mungkin dia sudah sekitar SD kelas 4 atau kelas 5 itu baru mama terjun bisnis. Jadi memang dari awal waktu mama di rumah dengan kami dan saya bisa lihat itu sangat terbukti dengan anak-anaknya bisa semuanya menjalankan pendidikan dengan baik. Puji Tuhan kami semuanya paling sedikit sudah bisa lulus sarjana begitu, walaupun 7 orang ini dengan mungkin kalau dibilang beban ekonomi yang mudah tapi semuanya bisa berjalan, puji Tuhan. Jadi saya lahir di Jayapura, kemudian bapak saya itu tugas di daerah di Wamena, jadi Kabupaten Jayawijaya itu dari tahun 80. Jadi sebelum saya lahir itu bapak sudah tugas di sana. Bapak sudah tugas di sana. Akhirnya kami semua juga ini anak-anak, walaupun saya lahir di Jayapura tapi kemudian besar di Wamena. Jadi saya kalau mau dibilang pendidikan di satu tempat juga tidak, karena pindah-pindah. Dari mulai umur 1 tahun, mama bawa ke Wamena untuk menemani bapak di tempat tugas. Kemudian ketika bapak waktu itu kerja dengan ijazah D3, jadi kemudian tugas belajar, ujian itu di tahun, kalau saya tidak salah sekitar tahun 86. Jadi saya diboyong ke Jayapura. Jadi
TK di Wamena sempat, terus TK di Jayapura sampai dengan SD kelas 4. Lalu kemudian kembali lagi ke Wamena, menyelesaikan SMP di Wamena. Jadi saya dulu lulus dari SD PPK Santo Yosef Wamena, kemudian lanjut di SMP PPK Santo Thomas Wamena, begitu. Kemudian SMA, waktu itu Bapak dan Mama bilang ini harus sekolah di Jayapura. Saya SMA di Jayapura, di SMA Negeri 1 AB, seperti itu. Jadi memang ini sekolahnya pindah-pindah. Kemudian dari situ baru setelah selesai SMA, waktu SMA tuh sebetulnya agak, namanya juga anak SMA atau bingung. Sebetulnya mau kuliah di mana begitu. Jadi waktu mau lulus kuliah tuh orang tua tanya mau kuliah di mana, mau kuliah apa begitu. Saya tuh bingung waktu itu mau kuliah apa. Tapi kemudian saya pikir waktu SMA ini sepertinya saya paling suka belajar akuntansi begitu. Semua mata pelajaran yang ada itu paling suka belajar akuntansi, sehingga ketika ditanya mau kuliah apa, sepertinya saya kuliah akuntansi saja. Begitu. Jadi ya sudah. Kemudian ikutlah waktu itu namanya UMPTN zaman saya, itu namanya UMPTN. Ikut UMPTN karena waktu UMPTN itu sakit malaria atau plus 3 begitu. Opnam di rumah sakit, kemudian keluar itu 1 hari sebelum pelaksanaan UMPTN-nya, jadi tidak belajar sama sekali, sehingga ikut ujian tuh sambil masih agak pengaruh-pengaruh, masih blank, pengaruh obat, jadi berpikir ini tidak mungkin lulus ini, tidak mungkin lulus. Jadi waktu itu pilihan pertama manajemen Uncen, kemudian pilihan kedua akuntansi UGM, begitu. Jadi tidak terbalik. Pilihan pertamanya akuntansi Uncen, UGM, baru pilihan keduanya itu manajemen Uncen, begitu. Kemudian karena berpikir akhirnya tidak mungkin lulus ini, berpikir tidak mungkin lulus, akhirnya terus orang tua bilang, kakak mau pikir apa nih, bagaimana? Mau kuliah di mana? Saya bilang harus, sepertinya saya memang pilih akuntansi di UGM karena pengen kuliah di UGM. Jadi sudah kita cari akuntansi yang lain saja karena ini kemungkinan besar tidak lulus. Orang sambil ujian sambil masih habis hari begitu. Sudah akhirnya berangkatlah ke Jogja. Berangkatlah ke Jogja. Waktu itu kebetulan saya punya kakak sepupu di sini. Kalau mungkin yang nonton nih banyak anak-anak Maibrat yang nonton, masih tahu kakak almarhum Demianus Anto dulu. Itu beliau salah satu yang juga ikut bekerja bersama-sama dengan Pak John Wanane waktu urus-urus pemekaran. Kakak Maibrat ya jadi itu. Termasuk dokter yang muda itu belum 30 tahun, mungkin 31 begitu sudah dokter. Jadi luar biasa. Itu satu angkatan kakak adik kelasnya Kak Verita. Kemudian masih lebih tua dari kakak Cetnar Tomau. Jadi mereka tuh generasi yang sama-sama begitu. Nah saya ini jauh di bawah mereka gitu. Sudah S2, saya baru mau S1. Kebetulan kakak di sini sudah. Jadi Bapak hubungi, kemudian carilah, waktu itu kita tanya-tanya, ini kuliah akuntansi bagus di mana? Akhirnya dipikir, ya kalau swasta, di Jogja itu selain Atma Jaya waktu itu, ada juga di KPN, STI. Setelah timbang-timbang, akhirnya saya berpikir, tanya-tanya akreditasi waktu zaman itu, terus sepertinya lebih sering di KPN. Yang sudah akhirnya tesis itu puji Tuhan diterimanya. Singkat cerita, diumumkanlah hasil UMPTN-nya. Diumumkanlah hasil UMPTN-nya, ternyata keterima di manajemen Uncen waktu itu. Tapi karena sudah terlanjur ada di Jogja, terus berpikir pertimbangan ya sudahlah, sudah terlanjur ke sini Uncen dilepas ya. Kita tidak tahu, mungkin itu rencana Tuhan. Benar. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di hidup kita ke depannya itu bakalan seperti apa. Begitu, jadi ya sudah, akhirnya kuliahlah. Kuliah di KPN. Kemudian saya lulus S1 dari KPN itu 3,5 tahun ya, jadi tidak sampai 4 tahun begitu. 3,5 tahun sudah lulus. Kemudian waktu itu terus berpikir di semester akhir ini mau kerja apa begitu. Jadi mama waktu itu berpikir sudah kakak pulang aja kerja di bank atau apa begitu. Kerja di bank atau apa. Terus sempat juga waktu itu ditawari
ada jalur Binter Busi, sama langsung dengan Freeport. Jadi ditawari untuk kerja di Freeport juga. Cuman waktu itu mama bilang di Freeport jauh. Nah saya pikir kebetulan anak yang agak dengar-dengar. Jadi ya sudahlah, yang tawarin Binter Businya dilepas. Dilepas, yang Freeportnya tidak diambil. Terus tapi waktu itu karena baru pulang terus berpikir kerja di bank, terus saya berpikir saya tidak seru, terus mau lulus begitu, itu masih semester 6, semester 7, karena saya kuliah cuma 7 semester ya. Jadi semester 6, semester 7 ditawari begitu di kampus peluang untuk jadi asisten. Jadi untuk jadi asisten terus saya mendaftar begitu. Karena berpikir coba-coba lagi. Coba, puji Tuhan, jadi semester 6, semester 7 itu asisten. Jadi KPN. Nah, karena sempat asisten itulah terus saya berpikir berarti saya ini bisa ngajar. Saya berpikir berarti bisa ngajar. Jadi sambil menunggu, karena memang waktu itu orang tua bilang sudah nanti kakak langsung lanjut ambil S2. Gitu. Kebetulan ya sudah biar sekalian, toh kebetulan masih di Jogja jadi terus pulang begitu. Nah karena lulus 3,5 tahun, sedangkan kuliahnya itu nanti bulan Juni-Juli, terus pulang sebentar. Nah, tapi kan masa 6 bulan tidak bikin apa-apa. Jadi isi waktu nih bagaimana ya? Sudah akhirnya saya berinisiatif lah, pergilah ke jurusan akuntansi di Uncen. Jadi pergi ke jurusan akuntansi di Uncen, kemudian bawa waktu itu karena belum wisuda, pulang liburan Natal, jadi kan wisudanya Februari, liburan Natal, jadi saya bawa transkrip sementara untuk kasih tunjuk begitu. Kebetulan waktu itu ketua jurusannya Pak Agustinus Saleh, jadi jurusan akuntansi Uncen tuh baru berdiri tahun 2000, jadi itu masih angkatan saya pulang itu sekitar 2002 akhir Desember itu pergi ke sana. Karena saya lulus 2003 Februari. Jadi akhirnya pergi bawa transkrip nilai, kemudian cerita dengan beliau, terus ditanya-tanya. Jadi dilihat IP-nya berapa, IP sementara waktu itu ya, IP-nya berapa, kemudian cerita pengalaman dia pernah asisten gitu. Jadi misalnya ya sudah tidak apa, bisa bergabung dengan kami, nanti kalau sudah selesai wisuda boleh bergabung. Ya sudah. Jadi saya kalau melihat itu Tuhan tuh memang baik, karena orang lain tuh sibuk cari kerja, pikirin bagaimana gitu, tapi saya dalam masa studi puji Tuhan sudah banyak tawaran, gitu, sudah banyak tawaran, kemudian akhirnya wisuda terus pulang ya asisten. Jadi asisten, tapi saya sudah tes dulu di UGM. S2. Jadi sudah tes, diterima kuliah di bulan Agustus sampai Juli, terus saya lupa permulaan semester ganjil. Jadi ya sudah, karena memang seperti itu, akhirnya saya hanya mengatakan kepada pihak jurusan bahwa saya hanya akan mengajar 1 semester saja jadi asisten. Harus lanjut S2 sudah diterima. Sudah. Jadi saya pulang kemudian asisten. Jadi asisten di situ selama 6 bulan, kemudian kembali ke sini untuk melanjutkan studi. Yang tidak saya maksudnya tidak pernah saya bayangkan begitu adalah ketika saya pulang ke sini baru semester awal itu ditelepon dari teman-teman di jurusan, disampaikan begini, Vi, kita nih ada penerimaan dosen Uncen, jadi kirim sudah ijazah dan lain-lain gitu, kita daftarkan. Ya sudah, jadi saya ijazah satu. Waktu itu kan penerimaan dosen masih pakai ijazah satu ya, kalau baru tahun berapa nih baru wajib S2. Benar. Jadi ijazah S1 kirim, jadi teman-teman saya di sana yang uruskan, mereka yang daftarkan. Saya di sini lagi kuliah, terus teman di jurusan mereka yang daftar, kemudian begitu sudah selesai mau waktu tes. Ditelepon lah, dikasih tahu, ayo pulang Vi, ini harus tes tanggal sekian, tes tertulis. Saya telepon orang tua, telepon mama, saya mau pulang ini karena mau tes toh, itu harus ujian untuk penerimaan dosen. Terus mama bilang begini, kan waktu itu mama sudah bilang, kakak waktu asisten tuh kakak capek sekali, jadi mama tidak setuju. Tidak setuju karena yang namanya asisten kan bisa asisten berapa dosen sekalian, berapa mata kuliah banyak sekali, jadi tidak punya waktu untuk istirahat. Jadi mama bilang tidak, pokoknya pulang nanti tuh kerja yang lain saja, tidak jadi dosen. Ya sudah, karena bicara seperti itu, ya sudah, saya terus bilang ya sudahlah, mungkin bukan rencana Tuhan begitu, jadi ya sudah kasih biar saja. Ternyata dalam perjalanan tuh tidak tahu bagaimana Tuhan buka jalan begitu, terus tiba-tiba mama telepon, kakak itu udah dikirimin uang
bisa beli tiket untuk pulang. Saya itu sampai ya Tuhan, kok tidak nambah sama orang tua atau bagaimana begitu, tidak paksa juga. Ya sudah, kalau memang bukan jalan Tuhan pasti ini, kalau memang Tuhan memang berniat saya di situ, ya pasti ada jalan nantinya. Gitu. Ya sudah, akhirnya dikirimin tiket, saya pulang tes, tembus, kemudian harus wawancara, pulang wawancara. Jadi ketika saya masih kuliah, kuliah S2 itu CP-nya keluar, PNS-nya keluar. Jadi puji Tuhan memang luar biasa. Terbantu ya, sangat terbantu. Luar biasa, berkat Tuhan memang luar biasa. Jadi kita kadang-kadang tidak tahu begitu apa yang Tuhan rencanakan. Jadi sudah selesai, pulang dan selesai kuliah, kemudian pulang, tidak lama kemudian menikah, kemudian punya anak, dan puji Tuhannya dalam perjalanan itu memang Tuhan buka jalan untuk banyak sekali kesempatan. Misalnya tahun 2011 itu karena memang sudah persiapan mau kuliah, jadi rencana waktu itu sebetulnya mau persiapan bahasa Inggris untuk kuliah keluar. Itu rencananya. Jadi kebetulan waktu itu kerjasama pemerintah Provinsi Papua, Dinas PDNP, dan IELTS Bali. Jadi ikut seleksi itu, dan puji Tuhan keterima. Kemudian sempat English preparation ada sekitar 9 bulan di Bali begitu, supaya target IELTS-nya bisa cukup untuk keluar. Tapi ya karena itu mungkin rencana Tuhan beda, jadi di Bali dapat berkat ketiga. Akhirnya terus berpikir, aduh ini kalau keluar anak 3 kecil-kecil gitu. Jadi ya sudah, prioritas anak-anak dulu, kembali. Nah sampai di tahun 2016 akhirnya berpikir sesudah anak yang keempat lahir, jadi sudah sampai 4 orang anak ini, lalu terus berpikir ini harus berangkat, tidak bisa tidak lagi, karena kalau tidak berangkat kuliah S3 itu nanti kasihan anak-anak terpotong-potong di tengah jalan pendidikannya. Karena kebetulan waktu itu yang paling kecil, paling besar, Alin, ini sudah kelas 3 mau kelas 4. Kemudian adiknya yang 2, Farel, masuk kelas 1 SD, dan yang Alin ini masuk TK. Nah saya berpikir, kalau saya tidak berangkat sekarang, ini nanti besok saya berangkat 2-3 tahun ke depan, ini anak-anak terpotong di tengah jalan. Jadi biar satu jadi korban, Alin begitu, terpotong sendiri naik kelas 4, harus menyesuaikan diri di tempat baru, adik-adiknya dia mulai dari awal gitu. Sudah, mau tidak mau harus gitu. Sudah, akhirnya puji Tuhan suami mendukung, jadi berangkatlah kami ke Jogja ini buat kuliah. Nah memang masuk UGM itu perjuangan. Supaya bisa kuliah UGM itu bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi kita mungkin kayak satu orang begitu harus menyingkirkan sekitar 4 lah. Karena yang mendaftar kan hampir sekitar 40-an orang. Kemudian di angkatan saya itu yang keterima itu kami sekelas cuma 5 orang. Jadi yang keterima cuma 5 orang. Nah puji Tuhan saya bisa dapat kesempatan satu dari 5 orang ini. Dari 40 orang itu yang sekian banyak orang yang yang terdaftar, yang berusaha untuk bisa masuk begitu, akhirnya bisa jadi salah satu. Memang ada yang bilang masuk UGM itu susah, keluarnya juga susah lagi. Tapi puji Tuhan, maksudnya itu saya anggap sebagai berkat, sebagai berkat ya. Kalau memang punya iman bahwa kalau memang Tuhan percayakan kuliah di sini, Tuhan akan bantu begitu, sehingga kita juga akan bisa menyelesaikan ini dengan baik, walaupun sekarang ini masih sedang berjuang ini menyelesaikan studi dalam penulisan disertasi, tapi percaya bahwa Tuhan tolong, dan memang yang menjadi tantangan yang betul-betul menjadi tantangan adalah bagaimana menjalankan seperti yang tadi sempat Adik Paskalis bilang di awal itu, bagaimana caranya untuk menyeimbangkan antara peran sebagai wanita karir, harus memikirkan karir, kemudian bagaimana harus menyesuaikan diri dengan profesi suami yang juga wakil rakyat, yang punya tokoh publik lah, kemudian punya anak 4 dan selisih umur yang tidak jauh-jauh, mereka itu selisih 2,5 dan 3 gitu. Jadi tidak terlalu jauh. Kalau orang bilang kayak tangga-tangga begitu kan, mungkin ada orang yang juga sedikit menyindir begitu bahwa tangga-tangga begitu, karena dekat-dekat jaraknya. Tapi buat saya itu berkat, karena ada banyak sekali orang, teman-teman yang tidak seberuntung kami, itu bisa punya
anak gitu. Banyak yang harus berusaha dengan banyak metode supaya bisa punya anak, dan kami diberkati Tuhan dengan 4 orang anak yang sehat dan cerdas-cerdas begitu, puji Tuhan sekali. Amin. Sehat-sehat, tidak pernah ada masalah apapun, itu berkat yang luar biasa. Tapi yang memang harus ada harga yang dibayar. Nah, bagaimana sampai bisa tetap bisa berjalan semuanya dengan baik. Kalau saya lihat itu sebetulnya bukan karena hebat atau jago atau bagaimana, tapi karena dukungan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Benar. Dukungan yang paling pertama itu dari orang tua saya, karena sebagai anak pertama yang mungkin harusnya banyak tuntutan dan segala macam begitu, tapi Bapak dan Mama membebaskan saya untuk, ya mungkin yang pertama itu saja ketika mereka tidak setuju jadi dosen karena kelihatannya capek begitu, tapi ketika Tuhan sudah buka jalan sampai sudah bisa dapat pekerjaan, itu Bapak dan Mama sangat suportif dengan segala sesuatu yang saya lakukan. Kemudian ketika menikah juga ketemu dengan suami yang sangat mendukung begitu. Jadi walaupun memang dulu kami dua kan ketemu di Jogja tuh waktu sama-sama S2 tuh. Jadi suami saya kuliah di Magister Administrasi Publik begitu di UGM juga, kemudian saya kuliah di Magister Sains Akuntansi. Jadi ketemunya di Jogja, beliau pulang selesai S2 lebih dulu pulang, kemudian ngajar juga di FISIP sebelum di FISIP Uncen sebelum terjun di dunia politik seperti sekarang. Kemudian saya di ekonomi seperti itu. Tapi kemudian ketika beliau di politik, kemudian saya mengambil, jadi kayak saya harus boyong anak-anak berangkat ke Bali. Pulang-pulang Dia selalu memberikan dukungan dari Tuhan. Kemudian walaupun sekarang mungkin beliau masih istrinya nih mengambil tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding suami beliau, tapi sangat mendukung dalam dalam banyak hal, mensupport dalam segala sesuatu, memaklumi kalau istrinya kerjaan begitu, sangat memaklumi, sangat suportif, puji Tuhan begitu. Karena kita tidak belum tentu semua orang bisa dapat dukungan dari orang-orang sekitar saya seperti yang saya dapatkan gitu, puji Tuhan. Jadi yang memang kalau dibilang bagaimana sampai bisa tetap kuat dan bisa menjalani segala sesuatu ini, ya karena dukungan terutama dari keluarga dukungan dari keluarga, kemudian dari teman-teman saya juga yang sangat suportif, karena ketika kita kuliah seperti ini kemudian bawa keluarga, itu sesuatu yang berat, terutama dari sisi pembiayaan, pendanaan dan lain sebagainya. Nah, puji Tuhan untuk kuliah S3 ini saya dapat beasiswa luar biasa. Memang kan dari Kementerian Pendidikan itu ada beasiswa khusus dosen. Jadi namanya BPPDN. Ketika mulai masuk itu dapat beasiswa sampai dengan tahun ketiga. Cuman karena saya dalam proses itu belum sampai ujian proposal pada saat harus pengajuan perpanjangan, sehingga tidak bisa melanjutkan beasiswa. Nah, sesudah itu puji Tuhannya dukungan sangat banyak saya peroleh dari misalnya dari kampus, maksudnya dari Uncen. Dari Uncen. Jadi teman-teman dengan ada banyak sekali bantuan baik dari fakultas, kemudian dari universitas, kemudian ada juga dukungan dari kayak misalnya kemarin yang ke Waropen begitu. Mengajar kelas kerjasama itu adalah bagian dari dukungan jurusan kepada kami yang lagi kuliah-kuliah ini untuk bisa memperoleh mungkin tambahan dari situ untuk biaya kuliah, penelitian dan lain sebagainya. Selain itu saya juga masih sering dapat dana kayak hibah untuk penelitian dari program-program yang ada di Uncen. Jadi itu memang bentuk dukungan yang luar biasa untuk ke depan. Jadi ya seperti itu, mau tidak mau memang untuk kuliah S3 ini memang saya rasa agak berat karena bawa anak 4, kemudian harus belajar dengan tugas dan lain sebagainya. Jadi barangkali kalau ditanya apa sih yang bisa bikin sampai sekarang masih bisa ketawa, sampai sekarang masih bisa ketawa, masih bisa menikmati, tidak stres. Ya memang kita yang paling pertama itu yang memang harus bisa memotivasi diri sendiri. Mungkin seperti yang tadi Adik sekali sempat bilang, anak-anak adik-adik yang mungkin masih muda-muda kalau dapat tantangan itu mungkin terus saya harus bagaimana begitu toh. Jadi sebetulnya itu yang pertama motivasi dari kita punya diri sendiri. Jadi kalau saya mau itu pasti ada jalan gitu. Kalau saya mau pasti ada jalan. Memang tidak bisa bilang ada jalan terus jalan itu mudah gitu. Jadi kita yang harus mengusahakan supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Mungkin sharing sedikit saja. Dan memang ketika kuliah di UGM dengan
beban kuliah, tugas yang sangat banyak. Misalnya dalam satu minggu kita bisa review sekian puluh artikel begitu dari sekian mata kuliah dan presentasi segala macam, dan artikelnya bukan berbahasa Indonesia, otomatis artikel dalam bahasa Inggris sekian banyak begitu. Berarti kan mau tidak mau harus menyediakan waktu untuk itu. Ya, anak-anak saya di sini sekolah yang harus diantar ekskul, ekstrakurikuler. Mereka masih les-les segala macam. Kemudian di rumah masih harus bantu kerja tugas kalau mereka tidak bisa. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi saya ke kampus dari pagi sampai sore, kemudian menjemput mereka di jam kapan mereka mau les begitu. Jemput, antar les. Ketika mereka les di dalam, saya di luar sama laptop masih tetap kerja. Tugas. Jadi mengisi waktu begitu. Kerja tugas, kemudian nanti pulang sampai di rumah, temani mereka belajar. Terus ketika mereka tidur, saya baru mulai belajar. Jadi kalau mungkin orang-orang lain yang tidak punya beban seperti saya, barangkali itu sudah tidur di jam 9. Kalau saya jam 10 itu jam tidurnya anak-anak. Jadi saya jam tidurnya tuh jam 2, jam setengah 3 pagi. Memang ada harga yang harus dibayar. Nah, jadi misalnya tidur jam segitu, sudah harus bangun lagi jam 5 pagi untuk segala sesuatu. Baru siap-siapin anak-anak, antar ke sekolah. Baru saya lanjut ke kampus. Jadi itu aktivitas yang setiap hari dilakukan. Jadi memang ada harga yang harus dibayar. Jadi tidak kadang-kadang kita berpikir bahwa kenapa ya kuliah itu susah begitu ya? Kenapa dosen kasih tugas terlalu banyak? Kenapa begini? Tapi ya memang ketika kita mau melakukan sesuatu, misalnya saya mau kuliah ini nih, kita sudah harus tahu bahwa ada konsekuensi dari setiap pilihan, setiap keputusan yang kita ambil begitu. Dan walaupun keputusan itu berat begitu, konsekuensinya berat. Tapi karena keputusan sudah diambil, berarti kita harus bertanggung jawab untuk melakukan. Nah, kadang-kadang yang jadi kendala kita adalah kita banyak menyalahkan orang lain begitu, orang-orang yang di sekeliling kita. Contoh misalnya kita punya adik-adik, barangkali saya mau kuliah, tapi kenapa saya punya orang tua ini kiriman tidak lancar begitu. Mungkin itu jadi malas begitu, atau saya mau kuliah, tapi kenapa saya punya dosen ini kasih tugas terlalu banyak begitu. Tugas kok tidak berhenti begitu. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau saya secara pribadi ini mungkin tidak bisa berlaku untuk semua orang, tidak bisa berlaku untuk semua orang. Tapi yang paling penting adalah kita tahu tujuan apa yang ingin kita capai. Jadi saya mau begini, berarti kira-kira apa yang harus saya lakukan. Jadi apapun yang ada dari sekeliling kita itu dukungan, begitu. Ketika pada saat kita merasa, saya tidak mampu, ini sepertinya saya tidak kuat. Kalau saya kurang, yang paling pertama tuh balik ke Tuhan sih. Kalau saya, yang paling pertama balik ke Tuhan. Jadi mungkin kita bisa curhat sama teman, kita bisa curhat sama teman, kita bisa cerita sama teman, tapi kadang-kadang teman itu bisa memberikan saran yang baik. Gitu. Jadi pertama sekali serahkan semua keluarga saya itu sama Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita percaya Tuhan bisa bantu kita, begitu Tuhan akan bantu begitu. Jadi jangan pernah khawatir. Cara Tuhan bantu tuh ya bisa jadi tiba-tiba kita punya orang tua ada berkat untuk bisa menolong kita. Mungkin ya kita harus apa-apa tiba-tiba ada siapa saja begitu dibuka jalan untuk menolong kita. Begitu. Jadi jangan pernah menyerah. Tidak boleh ketika kita hadapi tantangan kemudian kita merasa bahwa sudahlah sampai di sini saja begitu. Saya mundur terus. Kadang-kadang kita mundurnya tuh terlalu lama begitu. Jadi kita boleh saja rasa mentok begitu. Nah, kita boleh saja merasa mentok. Tapi jangan mundur terlalu lama. Misalnya ini lagi kerja skripsi begitu. Aduh, kenapa saya dosennya coret saya dari depan? Dari belakang. Depan sebelah perginya 6 bulan gitu. boleh terpuruk 1 minggu, mau 1 bulan boleh lah gitu. Tapi harus langsung balik. Gitu. Jangan terlalu lama. Kemudian mungkin satu hal yang saya bisa bagi juga buat adik-adik yang dari kuliah ini, kebetulan karena saya juga sedang kuliah jadi apapun yang kita punya dosen pembimbing begitu lakukan ke kita, misalnya
coret dari depan sampai belakang, ada saja tuntutan mau gitu ya. Gitu. Selalu saja ada kesalahan. Itu jangan pernah berpikir bahwa dosennya mempersulit. Jangan pernah begitu. Karena kalau berpikir seperti itu pasti kita langsung down, kemudian kita jadi aduh malas ini gini itu malas. Jadi harus berpikir bahwa mereka itu ingin kita nih jadi lebih baik. Jadi harus positive thinking gitu. Pikiran positif itu sangat penting ketika untuk menghadapi apapun dalam hidup itu saya. Jadi jangan kita melihat sesuatu itu dari sisi negatif, karena kalau kita lihat sesuatu dari sisi negatif itu akan cenderung melemahkan kita, begitu membuat kita motivasi jadi turun tidak semangat, tidak tidak memotivasi kita untuk bangkit. Ketika apapun itu yang terjadi dalam hidup, entah itu mungkin tantangan dari keluarga, entah itu mungkin putus cinta, berkali itu lagi kuliah, kemudian atau mungkin dari dosen perkuliahan kita, mungkin ada hal-hal yang dalam perjalanan mungkin itu mempersulit kita gitu. Jangan pernah berpikir dari sisi negatif. Mungkin pada saat hal itu terjadi kita sedih atau apa, itu tidak apa-apa itu. Tapi sesudah itu berusaha ambil sisi positif dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, karena ketika kita berpikir positif itu pasti kedepannya pasti ada jalan keluar. Kita akhirnya memotivasi diri kita sendiri untuk bangkit, kemudian kita semangat, akhirnya ke depan-depannya itu jadi biar tidak terjebak dalam kegalauan itu tidak terjebak dalam situasi yang seperti terlalu lama. Karena kalau terjebak dalam situasi itu seperti terlalu lama, waktu kan cepat berjalan. Waktu terus berjalan. Kemudian mungkin kita terbatas dengan banyak sumber daya, misalnya orang tua membiayai kita kuliah ini mungkin sudah bertahun-tahun begitu terus belum selesai, kasihan begitu. Kita berpikir tentang mereka juga yang mungkin harus berjuang buat kita kan. Jadi seperti itu, jadi jangan pernah menyerah. Kemudian kalaupun mau sedikit apa yang orang bilang sedikit jatuh begitu, cepat bangkit. Jangan terus jadi mungkin itu sekilas perjalanan sampai kita sekarang bisa ada di sini. Kalau dibilang bagaimana caranya untuk mengatur antara waktu di rumah, memang harus ada yang mengalah. Gitu. Harus ada yang mengalah. Jadi maksudnya walaupun kita wanita karir misalnya, walaupun wanita karir harus kerja, tapi harus bisa mengatur waktu dengan baik supaya bagaimana caranya supaya segala sesuatu ini bisa berjalan. Jadi harus ada yang mengalah. Kayak kadang-kadang misalnya, ini anak-anak ini sekarang kan situasinya pandemi itu, jadi anak-anak belajar dari rumah. Berarti saya yang harus mengalah, begitu. Jadi saya harus mengalah. Waktu belajar yang mungkin harusnya bisa di pagi hari, siang hari, harus mengalah. Dahulukan anak-anak dulu, temani anak-anak belajar. Nanti ketika anak-anak sudah selesai, baru saatnya saya belajar. Jadi seperti itu. Jadi yang harus ada bagaimana supaya bisa balance gitu. Dan mungkin kalau buat orang yang bisa lakukan itu langsung, itu bisa berjalan lebih cepat. Tapi buat kita yang punya tanggung jawab lebih, mungkin bisa berjalan jadi lebih lambat. Gitu. Tetapi jangan pernah merasa bahwa kenapa saya lambat gitu. Tapi itu konsekuensi dari semua hal yang kita jalani. Konsekuensi saya yang sedang kuliah dengan punya anak, yang harus dengan punya pekerjaan lain yang harus dijalankan bersamaan seperti itu. Seperti itu mungkin. Bilang tadi jadi panjang. Kebiasaan dosen kalau dikasih mic bicara pasti jadi panjang. Tapi asik artinya sangat luar biasa banyak perjalanan yang sudah dilalui sampai bagaimana tantangannya. Saya mungkin lebih ke bagaimana khusus untuk teman-teman perempuan ini mungkin dari pendidikan tadi itu kan saya pikir mungkin kakak sendiri mungkin punya teman-teman yang mungkin tidak bisa mencapai bisa sampai seperti yang kakak rasakan begini. Mungkin mungkin ada teman-teman yang mungkin sama perempuan pasti ada curhatan ketika ketika kena masalah pasti dia ada curhat. Tapi mungkin kakak punya mungkin mengetahui sedikit masalah-masalah yang kadang membuat teman-teman perempuan itu putus asa untuk melanjutkan studinya atau mungkin
mungkin ada masalah contoh seperti mungkin hamil begitu kan, mereka langsung down dan mereka tidak bangkit, tidak lanjut untuk kuliah. Nah mungkin kira-kira kakak punya harapan atau apa untuk mereka supaya mereka jangan melihat itu sebagai sebuah masalah begitu. Ya. Mungkin kalau saya punya pengalaman, maksudnya punya pengalaman banyak, ada adik-adik, kemudian ada teman juga yang mengalami hal seperti itu. Tetapi yang paling penting saya lihat, dan mereka adalah perempuan-perempuan kuat yang kemudian bangkit, begitu. Luar biasa. Perempuan-perempuan kuat yang kemudian bangkit. Jadi kalau menurut saya seperti mungkin contoh seperti yang tadi ada Pak Kalis bilang, jadi apapun kondisi kita, apapun yang terjadi di dalam diri kita, itu tidak langsung membuat kita kemudian tidak bisa maju, begitu. Yang paling penting adalah apapun kondisi kita saat ini ya. Misalnya mungkin ada yang kejadian seperti itu, ada teman yang dulu dengan kejadian seperti itu, tetapi kemudian dia bisa memotivasi dirinya, dia kuliah lagi ulang, begitu, kuliah lagi ulang dari semester 1, kemudian sampai selesai. Kemudian dengan sudah punya anak begitu, pergi ke kampus keadaan bawa anak, gitu. Ada beberapa mahasiswa saya juga yang mahasiswi saya juga yang seperti itu. Jadi di tengah perjalanan ketika mereka sedang kuliah itu kemudian mengandung, nikah, kemudian sambil kuliah itu sambil mengasuh anak, itu tetapi tidak mundur, begitu. Jadi itu kembali ke kita. Jadi kembali ke kita sendiri, kita harus punya motivasi bahwa kalau saya tidak memotivasi diri saya untuk menjadi lebih baik, siapa lagi yang bisa, begitu. Karena orang lain di sekitar kita bisa bilang, ayo kamu bisa, gitu. Ayo bangkit. Tapi kalau kita sendiri tidak punya motivasi untuk diri kita sendiri bahwa saya bisa, saya mampu, itu tidak akan terjadi, gitu. Mau orang banyak, mau bicara apa, mau orang tua, mau keluarga, mau siapapun begitu bicara, itu tidak akan bisa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak berarti bahwa kehidupan kita berhenti di situ. Karena ketika kita berhenti di situ, kita kehilangan harapan yang akan masih panjang di depan ini, yang kira-kira akan kita capai di depan. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan muda yang saya ketemu begitu yang juga mengalami hal yang sama, tetapi mereka bisa berhasil melalui itu. Dan sekarang ada yang sudah istilahnya bisa sampai kuliah S2, kemudian punya karir yang luar biasa, gitu. Jadi tidak berhenti di titik ketika dia mungkin mengalami masa yang mungkin berat di dalam hidup, begitu berhenti di situ. Tetapi terus berjuang sampai sekarang luar biasa. Jadi ini mungkin saya cerita, saya tidak sebut nama begitu, tapi banyak di antara mahasiswa saya yang memang mengalami kondisi seperti itu di dalam perjalanan. Tetapi sekarang ada yang, karena sampai sekarang kita masih keep in touch di medsos begitu, jadi saya masih bisa lihat perkembangan mereka sampai sekarang. Dan mereka rata-rata tetap bisa menjadi wanita karir begitu, urus keluarganya, dan mereka berkiprah dalam banyak bidang. Jadi ada yang PNS, ada yang pengusaha, ada yang karyawan swasta, seperti itu. Mungkin harus berhenti sebentar ya, suaranya tidak masuk sepertinya. Ya, sudah masuk kah? Sudah ya? Mungkin agak. Luar biasa ya. Jadi mereka tidak berhenti. Jadi jangan ketika kita menghadapi sesuatu yang istilahnya mungkin titik yang terendah dalam hidup begitu, tidak usah terlalu peduli apa pandangan orang tentang kita, karena banyak orang di sekeliling kita tuh hanya jadi penonton begitu. Kita yang pelaku gitu kan, kita yang pelaku, kita yang akan menjalankan hidup kita ke depan. Jadi seperti apapun pandangan buruk orang tentang kita, bukan mereka yang menentukan hidup kita, gitu. Jadi kita yang menentukan hidup kita sendiri. Karena ketika kita menggantungkan apa yang mau kita lakukan apa kata orang tentang kita akan tetap berada pada titik itu begitu. Karena orang bilang A, orang bilang B dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kita berpikir bahwa saya yang menjadi pelaku untuk saya punya hidup. Begitu. Saya menentukan saya ke depan bakal jadi seperti apa. Dan titik saya sekarang ini itu hanya proses saja. Gitu. Dari perjalanan saya masih panjang ke depan, kan kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi yang penting kita bisa memotivasi diri kita bangkit dari kondisi kita yang ada saat ini, kemudian berpikir bahwa saya mau jadi apa di depan, itu tergantung pada saya. Bukan tergantung pada orang yang mungkin bikin saya susah sampai saya pada titik saya ada pada saat ini, bukan tergantung pada, memang keluarga kita akan mendukung kita,
tetapi lebih ke kita sendiri. Jadi saya harus bisa memotivasi diri saya sendiri untuk bangkit, karena jadi apa saya di depan itu semuanya tergantung pada apa yang mau saya lakukan begitu. Jadi jangan pernah menyerah intinya. Jangan pernah menyerah, di depan masih ada banyak peluang, dan memang banyak orang di sekeliling saya yang saya lihat bisa berhasil melalui itu. Walaupun mungkin ada juga yang dengan kondisi seperti itu kemudian akhirnya mungkin memilih mundur dan lain sebagainya, tetapi sangat disayangkan begitu. Karena sebetulnya wanita yang sudah menikah tetap bisa punya karir, tetap bisa punya keluarga, tetap bisa punya masa depan yang cerah begitu ya, tetap bisa menggantungkan cita-cita setinggi langit begitu, selama kita masih punya motivasi di dalam diri bahwa saya bisa dan saya mau untuk melakukan itu. Seperti itu, karena ketika ada keinginan itu segala jalan itu akan terbuka. Yang penting kita mau. Ada kemauan, penting ada kemauan. Yang penting kita mau begitu. Memang pada saat terpuruk itu terpuruk memang betul. Tetapi tidak boleh terlena dalam keterpurukan. Jadi harus mau bangkit untuk melakukan sesuatu. Banyak sekali wanita-wanita hebat yang kita lihat ada di luar sana. Saya yakin bukan wanita yang hidup tanpa masalah begitu. Benar. Walaupun mungkin orang kita biasa bilang salibnya tiap orang itu berbeda. Benar. Begitu. Jadi permasalahannya dia dengan permasalahannya saya berbeda. Begitu. Tetapi hidup di dunia tidak pernah lepas dari permasalahan begitu. Cuma ada satu titik di mana semua orang itu akan mengalami titik terendah dalam hidupnya begitu. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa lewat. Dan ketika kita sudah lewat itu, saya sangat yakin sekali bahwa ada hal luar biasa begitu yang menanti kita di depan. Jadi adik-adik cewek yang sekarang, pokoknya apapun yang terjadi dalam kita punya hidup, kita tidak boleh berpikir bahwa ini akhir dari perjalanan saya. Ini cuma proses saja yang harus kita lalui untuk jadi sesuatu, jadi apa ya? Jadi pupuk mungkin ya. Jadi pupuk bagi kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang begitu. Jadi jangan pernah berpikir lihat ke belakang kemudian ya tidak apa-apa. Sekarang ini kondisi kita bagaimanapun tuh tidak jadi masalah begitu. Yang penting kita mau tidak bangkit dari kondisi kita yang sekarang untuk jatuh sesuatu yang lebih baik begitu. Baik. Salam boros.